Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, masih dalam bab adab setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari waktu zuhur. Setelah kemarin diatur oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa kita dianjurkan untuk melakukan sholat duha di waktu pagi semampunya, yang penting istiqomah beserta doa-doanya. Maka setelah selesai sholat duha, manusia itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yang bisa meluangkan waktu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu ilmu yang menjadikan kita orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita berkurang di dalam keinginan mengejar urusan duniawi, tapi semangat di dalam mengejar urusan ukhrawi atau akhirat. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian beliau juga mengingatkan kalau mencari ilmu itu diamalkan, juga diajarkan kepada orang sekitar. Setelah itu beliau mengatakan, jangan lupa karena terlalu sibuk mencari ilmu, akhirnya zikir-zikir ditinggalkan. Karena ini termasuk cara atau tipuan setan untuk melupakan orang-orang yang mencari ilmu supaya meninggalkan zikir-zikirnya. Jadi tetap cari ilmu, ya zikirnya juga jalan. Ini kelompok manusia yang pertama, ya berarti santri-santri itu ya. Jadi mari sholat duha, mari ngono belajar ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Jikalau kelompok manusia yang pertama ini sudah berjalan, yondole ilmu, kemudian wirid-wirid zikirnya berjalan, ibadahnya, sholat jamaahnya berjalan, sholat sunnahnya berjalan, dan dia sudah terbiasa tidak meninggalkan amalan-amalannya, bahkan semakin semangat di dalam mencari ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan kecuali ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, keselamatan akhirat. Maka yang dia lakukan ini lebih afdol daripada memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Posisi orang yang seperti ini, yang dia kerjakan sekarang ini paling afdol ketimbang dia memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sholat sunnah, mungkin ratusan kali sholat. Dan maka posisi dia mencari ilmu dengan tetap menjaga ibadah dan wirid-wiridnya ini lebih bagus. Karena ilmu itu, mencari ilmu lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah. Tapi dengan catatan, dole ilmu ya tetap ibadahnya tetap jalan, dan wirid-wirid zikir-zikirnya juga tetap jalan. Ini yang paling afdol daripada orang yang meninggalkan ilmu tapi sholatnya akeh begitu. Kenapa? Karena sholat itu bermanfaat kepada pribadi orangnya sendiri, kalau ilmu bermanfaat kepada dia dan warga sekitar. Manfaatnya kemana-mana. Karena itu mencari ilmu itu lebih afdol daripada ibadah
sunnah karena manfaatnya bisa diberikan kepada orang yang lain. Cuman perlu diingat kalau mencari ilmu harus dengan niat yang baik, niatnya para ulama-ulama kita. Bukan mencari ilmu untuk mendapatkan pujian manusia, mencari ilmu untuk mengumpulkan dunia, mencari ilmu untuk mengejar jabatan di atas dunia. Karena kalau ada orang doleh ilmu wis niate wis ndak tepak, maka dia akan tertipu untuk selama-lamanya. Walaupun ngerti kitab, maka ini termasuk orang-orang yang kakinya tergelincir nanti di hari kiamat. Kenapa? Salah niat. Nyantri belajar kitab tapi salah niat. Nah, ini bahaya. Karena itu di dalam mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, diniati dengan niat yang baik, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Ini kelompok manusia yang pertama. Mulai pagi waktunya kosong, akhirnya dia nyantri ngaji dengan tetap menjalankan ibadah dan wirid zikir-zikirnya. Sekarang kelompok yang kedua. Al-halatu tsaniyah. Alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'. Ada orang kalau disuruh ngaji, mari sholat duha kemudian ngaji kitab, tidak bisa dia. Tidak bisa, kenapa? Ya wis, bahasanya orang sekarang sudah umure. Sudah bukan umurnya 40 tahun lebih, 50 tahun sudah terlambat begitu ya. Umumnya orang mengatakan, walaupun tidak ada sebenarnya kata terlambat untuk mencari ilmu. Bahkan ada seorang ulama besar terkenal, itu beliau baru memulai belajar ilmu ketika umur 40 tahun. Ngaji, moro dadi ulama gede. Ya berarti tidak ada kata terlambat di dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai digendong sama ibu, mulai bayi sampai kita nanti masuk ke alam kubur. Artinya ya wis tanpa batas ilmu itu ya. Tidak harus mondok. Menghadiri majelis-majelis ilmu itu juga termasuk mencari ilmu. Ada orang-orang yang ketika di waktu pagi tidak bisa untuk menyibukkan untuk mencari ilmu, tidak bisa. Tapi kalau disuruh ibadah dia bisa. Sholat maneh misalnya ya. Kemudian baca zikir lagi, memperbaca bacaan Al-Quran, mungkin satu hari dia bisa membaca misalnya dalam 24 jam itu 5 juz, 10 juz misalnya. Sekiranya 3 hari dia hatam Quran, atau seminggu dia hatam Quran, ibadah bisa. Tapi untuk mencari ilmu ya dia tidak mampu. Memperbanyak zikir, memperbanyak salat. Maka orang-orang yang semacam ini masuk ke derajatnya al-abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Wong ahli ibadah itu punya dasar ilmu, duduk kosongan. Kalau kosongan nanti ibadahnya ditakutkan tidak sah. Bahkan ada kisah itu yang pernah kita ceritakan, ada orang ibadah bertahun-tahun singitan di gua ya. Ketika didatangi oleh para ulama mau dimintai doa, ternyata orang ahli ibadah ini sholat dalam keadaan kalungan bangkai tikus. Jadi tikus mati ditaleni digawe kalung, sholat ya. Ketika itu sudah salam ditanya sama ulama-ulama, loh wahai ya syekh katanya, kenapa anda kok sholat kok bawa bangkainya tikus? Katanya dia, ya saya ini melihat masih ada rasa sombong dalam hati saya. Akhirnya tak kei bangkai tikus, cek ndak sombong maneh, digawe sholat. Ya sholatnya ndak sah. Sholat yang bertahun-tahun itu tidak sah. Kenapa? Karena ibadah tanpa dasar ilmu. Maksud daripada derajat orang-orang ahli ibadah yaitu mereka yang menguasai dasar-dasar ilmu baru ibadah.
Jadi ngambil yang penting-penting saja, mari ngono dia memperbanyak ibadah begitu. Itu kosongan. Ada kisah yang lain. Ada seorang yang katanya ahli ibadah, dia masuk ke daerah pelosok menyendiri. Ya, meninggalkan kawin, tidak mau kawin, mau ibadah karena Allah. Setelah itu diziarahi sama para ulama. Setelah diziarahi, dilihat di situ ada keledai. Ditanya, wahai syekh, wahai guru, ini kok di sini kami lihat kok ada keledai ini, buat apa? Katanya dia, kalau saya datang syahwat, ya keledai ini saya setubui. Supaya syahwat jenenge menungso ya. Syahwatnya diselesaikan dengan hewan tadi itu, kemudian dia ibadah lagi. Nah inilah gambaran orang-orang yang ibadah tanpa dasar ilmu. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas orang-orang yang ahli ibadah tapi didasari dengan ilmu. Ini masuk derajat nomor 2. Yang lebih tinggi, yang menghabiskan waktu untuk nuntut ilmu tadi itu. Wasiyaris salihin, dan sebagian orang-orang yang soleh kisahnya seperti ini. Dia mengambil ilmu yang wajib, kemudian dia menjauh dari manusia ibadah. Ibadah memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang-orang yang sukses di dunia sampai akhirat ini. Ini kelompok kedua. Sekarang model kelompok manusia yang ketiga. Al-halatu tsalitsah antashtagila bima tusilu bihi khairan ilal muslimin. Lek dikongkon dolek ilmu ndak iso. Lek dikongkon ibadah akeh ndak iso wis. Ngaji Ramadan tok ae. Mari Ramadan mandek. Ya. Salat sunnah ndak bisa banyak-banyak. 2 rakaat, 4 rakaat wis selesai. Baca zikir ya sik kae oleh 100 wis turu keturun. Ndak iso akeh. Alhasil mencari ilmu dia tidak mampu, memperbanyak ibadah dia tidak mampu. Terus lapo ini orang ini mau melakukan apa? Dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang muslim. Dia bermanfaat kepada orang-orang muslim. Setiap ada orang yang beriman, dia buat bahagia hatinya. Atau ketika ada orang-orang yang soleh ingin melangsungkan kebaikan, dia membantu, mensupport. Ya, ada ulama misalnya mau buat hall, dia orang pertama yang bantu. Saya bagian ini, saya bagian itu. Doleh ilmu tidak bisa dia. Ibadah banyak tidak bisa, tapi bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, khususnya kepada orang-orang soleh. Kami nggak apa maulid, saya bantu. Mau buat apa Isra Mi'raj, saya bantu. Mau buat apa hall, saya bantu sekian misalnya. Manfaat. Walaupun bukan ahli ilmu, walaupun bukan ahli ibadah, tapi dia memberikan manfaat kepada manusia. Khidmat kepada orang-orang yang berilmu. Khidmat kepada orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Wong iku sapa sih? Ya, kok sering ketok nang omahe kiai misalnya. Melbu metu omahe habaib misalnya. Oh, itu yang biasa bantu-bantu. Ya, bagian apa? Donatur jadi ya kalau sekarang itu ya. Donature kiai fulan misalnya, donature Habib fulan. Orangnya biasa, bukan ahli ilmu. Bukan ahli ibadah, tapi manfaat. Dia membantu, menyenangkan hatinya orang yang beriman, ya, kemudian memberikan kebaikan kepada orang-orang Islam. Senang bagi-bagi makan, senang bagi-bagi makan kepada fuqara, orang-orang miskin. Kemudian kalau ada kabar orang sakit, ya dia bantu, ya ditekani, butuh apa? Ditanya, oh tidak ada biaya, dikasih sama dia. Oh butuh obat, dikasih sama dia. Manfaat ini orang. Kalau ada tetangga-tetangga atau kerabat yang meninggal, dia yang pertama datang. Apa butuh apa ini? Begini diaturkan, ditelepon. Ya, oh ini butuh alat untuk apa?
memandikan mayit dan lain, dia orang pertama yang membantu. Disiapkan semuanya, karpet-karpetnya dia yang ngatur, padahal tonggo, bukan kerabat. Fakullu dzalika afdhalu minan nawafil. Yang seperti ini juga lebih afdol dari ibadah sunnah pribadi. Kenapa? Karena manfaatnya kepada orang lain secara umum. Dan ini termasuk model ibadah juga. Ini termasuk model ibadah juga. Jadi ibadah itu duduk poso tok, duduk wiritan tok, duduk maca Quran tok. Ibadah itu juga apa? Bantu orang itu ibadah. Khidmat kepada ulama itu ibadah. Menyenangkan orang yang lagi susah itu ibadah. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang yang hatinya lembut, belas kasih kepada orang-orang muslim. Ini derajat yang ketiga. Satu tadi yang berilmu, dua ahli ibadah, yang ketiga manfaat kepada orang. Sekarang yang terakhir, al-halatur rabi'ah. Ada kelompok manusia yang keempat. Allah taqwa ala dzalik, dikongkon dolek ilmu ndak iso, ibadah akeh ndak iso, bantu wong ndak duwe duit, ndak mampu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Istaghalta bihajatika iktisaban ala nafsik wa ala iyalik. Dia fokus untuk memenuhi kebutuhan dia, istrinya, anak-anaknya. Kerja, bukan minta-minta, bukan, kerja keringet. Ya, misalnya di sawah, ya, atau di pasar, atau dia ternak hewan, atau jadi kuli bangunan, atau ikut jadi karyawannya orang. Kerja dia untuk apa? Memenuhi kebutuhan dia, istri dan anak-anaknya. Jadi waktunya mulai pagi sampai sore dibuat untuk kerja, mencari nafkah. Tapi orang ini tidak pernah ganggu orang. Tangannya tidak pernah melukai orang, mulutnya tidak pernah menyakiti hatinya orang. Wis kerja sing tepak, sing gena, tidak ganggu uang, ya, tidak menyalahi orang. Semua orang yang di sekitarnya tidak pernah terganggu dengan lisan dan tangannya. Agamanya dilaksanakan, sholat fardunya tetap dilaksanakan, diusahakan sholat jamaah begitu. Sisanya dibuat kerja. Tapi orangnya yaitu tadi tidak pernah ganggu orang. Untuk maksiat dia orang yang jauh daripada maksiat. Sholatnya dijogo, dia meninggalkan maksiat. Hari-harinya diisi untuk bekerja, mencari nafkah anak dan istrinya. Maka orang-orang yang seperti ini mendapat derajat ashabil yamin, kelompok kanan, kelompok yang nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya itu tadi. Syaratnya menjalankan kewajiban, meninggalkan maksiat, kemudian tidak pernah mengganggu orang muslim. Mari ngono kerja bebas terserah. Yang penting kewajibannya dilakukan, maksiat ditinggalkan, ya. Duduk kerja tapi tidak sholat, atau jadi security tapi tidak jumatan, bukan. Atau jadi karyawan tapi ketika teman-temannya minum minuman keras melok-melokan, bukan. Ini bukan ashabul yamin ini, ya. Ini ashabus shimal ini. Ditakutkan nanti su'ul khatimah wal iyadu billah min dzalik. Dan ini adalah kelompok yang paling bawah tingkatannya. Tapi orang-orang yang selamat ini, ya, orang-orang yang selamat. Adapun selain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, duduk wong ahli ilmu, duduk ahli ibadah, bukan orang yang dermawan manfaat kepada manusia, bukan orang yang mencari nafkah kemudian menjaga diri daripada maksiat, menjalankan kewajiban, ndak ono. Lho awak-awak ini nomor 1 ndak mlebu, nomor 2 ndak mlebu, nomor 3 ndak, nomor 4 ndak mlebu. Terus mlebu ndi? Ndak ono kabeh. Ya. Adapun kelompok selain 4 yang disebutkan ini,
Wal iyadu billah min dzalik, termasuk orang-orang yang digembala oleh setan. Bagaimana contohnya? Yaitu dia sibuk untuk mengumpulkan dunia walaupun agamanya rusak. Gampang, sholat itu gampang. Engko mari ngono dibangkitkan oleh Allah, digiring ke neraka, bingung. Jare malaikat, "Enggak apa-apa neraka gampang wis ae mlebu wis." Apa jare engko? Jare ini sholatnya gampang ya. Poso ka engko ae sik umur 40, engko ae lek wis tua-tua poso. Saiki ndak perlu poso. Misalnya yang wajib ditinggalkan, yang haram kemaksiatan dilakukan. Waliyadu billah min dzalik. Atau dia selalu mengganggu hamba-hamba Allah. Tangannya melakukan kezoliman, mulutnya menyakiti hatinya orang. Ini adalah derajat orang-orang yang akan hancur di dunia sampai di akhirat. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Hati-hati kata Imam Ghazali. Jangan sampai ada di antara kita termasuk golongan yang seperti ini. Wis, kalau memang tidak bisa derajat-derajat yang tinggi, ya wis kita kerja yang baik, sholat sing tepak, keluarga dijak sholat, maksiat ditinggalkan, istrinya suruh menutup aurat, putrinya suruh menutup aurat, anak-anaknya disuruh sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia kerja dengan cara yang baik. Kemudian menjaga diri supaya tidak mengganggu orang lain. Wes selamat. Apalagi masih bisa kumpul dengan para ulama, orang-orang soleh. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Karena itu coba dikoreksi. Kita ini termasuk nomor piro begitu ya? Nomor 1, alhamdulillah. Oh duduk nomor 2, alhamdulillah. Nomor 2 enggak gitu ya. Sholat duha tak tahu misalnya. Oh mudun nomor 3 manfaat. Ndak wingi ana urunan maulid tak melok misalnya. Eman ndak termasuk berarti. Hikmat sampai ulama ya duduk. Yes paling ndak nomor 4 lah. Jangan sampai keluar dari 4 golongan ini. Maka kita akan celaka waliyadzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu menjalankan kewajiban Allah, untuk jauh daripada maksiat. Keturunan kita mudah-mudahan walaupun kita bukan ulama mudah-mudahan putra-putri kita jadikan orang-orang ahli ilmu, putra-putra kita jadikan para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.